Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Seorang pria di Kabupaten Bengkulu Utara nekat membunuh tetangganya sendiri. Akibat kesal, korban mengumbar perselingkuhannya dengan istri pelaku ke tetangga sekitar. Pelaku yang sempat kabur kini sudah diamankan polisi. Rizkandi, warga Kabupaten Bengkulu Utara, tewas di tangan tetangganya sendiri akibat mengalami luka tusuk di sekujur tubuhnya. Pembunuhan ini terjadi di Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara pada Kamis lalu. Bermula dari pelaku yang diketahui bernama Dedo kesal dengan korban karena seringkali mengumbar aib perselingkuhan korban dengan istri pelaku. Pelaku mengungkapkan bahwa istrinya dengan korban memang diketahui memiliki hubungan, namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Bukannya diam, korban justru menceritakan perbuatan ke warga setempat hingga pelaku kesal dan menusuknya menggunakan pisau dapur hingga korban meninggal dunia. Pasca penusukan, pelaku sempat kabur dan bersembunyi sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Motif dari pelaku ini mengapa melakukan hal tersebut karena dia tidak terima dengan omongan-omongan warga setempat yang mengatakan kalau istrinya berselingkuh dengan korban ini. Oleh karena itu, karena tersulut emosi, akhirnya pelaku menunggu di depan rumah mertua pelaku. Ketika korban melewati depan rumah pelaku langsung memberhentikan kendaraan motor pelaku, kemudian langsung melakukan penganiayaan yang akhirnya mengakibatkan meninggal dunia tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara hingga 15 tahun. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polisi meringkus JM dan DF, sepasang kekasih yang kompak menjual sabu untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dari tangan pelaku, polisi menyita 35 paket kecil sabu siap edar dan sejumlah uang tunai. Niat hati membantu sang pacar mencari uang, JM, wanita berusia 22 tahun di Kota Bengkulu, justru ikut membantu bisnis haram sang pacar. Ia nekat menjual sabu bersama pacarnya DF yang memang sudah sejak lama mengedarkan sabu. Keduanya diamankan polisi di kediaman masing-masing tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan 35 paket kecil sabu seberat 2,45 gram dan uang hasil penjualan sabu seberat 1,5 juta. Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap peran JM membantu memfasilitasi komunikasi antara pembeli dan sang pacar, serta menerima uang hasil penjualan. Modus ini sudah cukup lama dilakukan keduanya karena faktor ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jual ini yang TKP yang pertama dengan dua tersangka ini yang jamilannya perempuan ya. Siap. Ini yang jadi ada pasangan tapi belum nikah. Jadi pacar. Laki-lakinya yang pelaku, kemudian perempuannya turut membantu. Ikut membantu. Ya, turut membantu untuk mengedarkan karena fasilitas HP digunakan, rekeningnya juga digunakan untuk melakukan transaksi melalui si perempuan ya, itu. Yang perempuannya. Selain dua pelaku, polisi juga meringkus 8 orang lainnya yang terlibat dengan kasus yang sama. Para pelaku terancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, mengantisipasi maraknya aksi geng motor yang didominasi pelajar sekolah, Polresta Bengkulu turun langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu guna memberikan himbauan kepada pelajar untuk tidak terlibat dalam kejahatan jalanan tersebut. Kapolresta Bengkulu Kombes Sudarno memimpin langsung upacara bendera di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu Senin pagi. Kedatangan Polresta Bengkulu ke sekolah ini guna mengantisipasi tindak kriminalitas jalanan yang sedang marak saat ini, seperti aksi geng motor yang didominasi oleh pelajar sekolah. Tidak hanya soal penindakan, pencegahan juga perlu dilakukan agar pelajar mengetahui peranan mereka bukan untuk membuat resah masyarakat dengan kenakalan jalanan. Setidaknya ada 17 sekolah mulai dari tingkat SMP hingga SMA sederajat yang upacara hari ini dipimpin oleh perwira Polresta Bengkulu. Ini akan kita lakukan secara rutin, nanti ke seluruh sekolah kita sambangin, baik oleh Kapolresta, kemudian Wakapolresta, kemudian seluruh PJU termasuk Kapolsek,
nanti akan datangi sekolah untuk mengingatkan adik-adik kita, supaya adik-adik kita ini yang masih pelajar jangan melakukan kegiatan-kegiatan di luar atau kegiatan-kegiatan yang menjurus ke pelanggaran ataupun justru tindak pidana. Selain menekankan larangan geng motor, Polresta Bengkulu juga menekankan pentingnya tertib berlalu lintas bagi pelajar. Bayazil Rehan, Kompas TV Bengkulu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta jajaran Polda Jawa Timur, Dr. THT dan MUI Jawa Timur menggelar rakor untuk membahas polemik Son Horeg. Rakor digelar secara tertutup pada Jumat malam di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta jajaran Polda Jawa Timur, Dr. THT dan MUI Jawa Timur menggelar rakor untuk membahas polemik Son Horeg. Rakor digelar secara tertutup pada Jumat malam di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Dalam rakor ini diputuskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membentuk tim khusus untuk menertibkan aturan terkait Son Horeg. Penertiban tersebut bisa berupa peraturan gubernur atau pergub ataupun surat edaran. Aturan terkait Son Horeg berisi tentang batasan desibel maupun zona merah yang tidak boleh digunakan sebagai lokasi kegiatan Son Horeg. Ya, keputusan malam ini bahwa memang perlu ada panduan agar masyarakat punya pegangan yang lebih jelas mengenai apa yang boleh dan tidak, apalagi sudah banyak yang bahkan memesan sound system untuk kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat, termasuk di bulan Agustus ini kan. Jadi Pak Karo Ops tadi menyampaikan paparan hasil telahan Pak Kapolda, karena Pak Kapolda malam ini berhalangan, tetapi ini akan ditindaklanjuti tim kecil yang bekerja 1-2 hari ke depan, 1-2-3 hari ke depan untuk kemudian akan disampaikan persisnya seperti apa. Jadi malam ini tadi sudah sangat panjang, 2 jam lebih ya dikupas. Ini ada kabiro hukum juga. Perumusan aturan resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait Son Horeg dikebut karena perayaan Hari Kemerdekaan di bulan Agustus akan mulai berlangsung. Bahkan menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistiano Dardak, masyarakat sudah banyak yang memesan son untuk kegiatan di bulan Agustus, sehingga harapannya aturan terkait ini dapat menjadi solusi dari polemik Son Horeg. Kika Madona, Kompas TV, Surabaya. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain, pemerintah bangun kolam retensi atasi banjir. Nantikan sesaat lagi.